Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Sekarang kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui penugasan, siswa dapat mengsimulasikan pengalaman tentang melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan, menggunakan pedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. Kita masuk pada pembelajaran 6 halaman 145. Di buku cetaknya halaman 145, perintahnya amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di bagian kiri, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain dan ada juga yang menyiram bunga. Sini ada Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, anak soleh, di sini ada beberapa anak yang sedang bermain, tetapi mereka berbeda agama. Nah, hanya mereka semuanya rukun, tidak membeda-bedakan agama saat bermain. Nah, di sini soal latihan pertama, perintahnya adalah tulislah satu manfaat persatuan dalam bermain. Apa manfaatnya jika kita bersatu saat bermain, tidak membeda-bedakan agama? Yang kedua, tuliskan akibatnya jika tidak bersatu dalam bermain. Nah, kalau kita tidak bersatu, kita membeda-bedakan agama, apa akibatnya? Itu soal latihan yang pertama. Selanjutnya pada halaman 147. Dengarkan teks percakapan berikut. Nah, di sini ada 3 anak dan 1 seorang bapak. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana juga ada sabun dan spons. Nah, anak-anak berkata, "Iya, Ayah. Kami akan mencuci tangan dengan bersih." Nah, di sini percakapannya tentang seorang ayah memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Kita lanjut pada teks berikut. Nah, kita diperintahkan untuk membaca dengan nyaring, yang judulnya Kesehatan Badan Perlu Dijaga. Mari kita membaca bersama-sama. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kita. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan.
mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, itulah perlunya menjaga kesehatan badan agar kita terhindar dari penyakit. Nah, di sini soal latihannya ada 2. Soal latihan 2, tuliskan 3 cara menjaga kesehatan badan. Nah, di cerita tadi ada beberapa bagaimana cara menjaga kesehatan badan. Nah, nanti dijawab di kolom yang titik-titik. Ada 3, tuliskan 3 saja cara menjaga kesehatan badan. Nah, di halaman 151. Perhatikan video berikut. Amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bangun ini berbentuk prisma. Ini berbentuk prisma. Nah, masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Nah, anak soleh, di beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, di sini kita kembali lagi mempelajari. Nah, di samping sini sudah ada contoh. Ada sebuah prisma, dia menunjukkan sisi atas. Nah, sisi atasnya. Dan di sini sudah ada panahnya yang menunjukkan titik sudutnya. Nah, di sini juga menunjukkan sisi tegaknya, bagian sampingnya atau bagian dindingnya. Terus rusuknya itu atau dengan nama lainnya tiang-tiang itu adalah rusuknya. Nah, di sisi bawahnya adalah alasnya atau lantainya. Nah, sudah lengkap, ada sisinya, ada titik sudutnya, ada rusuknya. Nah, kalau kita hitung ada berapa sisinya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, sisinya itu ada 4. Sedangkan titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 titik sudut. Sedangkan rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan rusuknya ada 9. Nah, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut pada soal latihan 3 ya, soal latihan 3 bukan 2. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menghitung banyak rusuknya, banyak sisinya, banyak titik sudutnya. Dan yang nomor 2 juga, sini yang pertama ini ada kubus. Kita tentukan rusuknya. Yang kedua di sini ada linmas segitiga. Tentukan juga rusuknya mana, sisinya berapa, titik sudutnya berapa. Jumlah dari banyak masing-masing rusuk, sisi, titik sudutnya. Nah, baiklah anak soleh dan soleha, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.